Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan yang pasti masih tetap semangat untuk mengikuti kuliah online kita selama COVID-19 ini. Dan Anda yang berbahagia, kita sudah masuk ke dalam sesi ke-6 pertemuan kuliah kita. Pada sesi ini saya akan membahas tentang nyamuk Mansonia. Kenapa ini kita pelajari? Karena nyamuk Mansonia, seperti yang saya katakan di awal-awal perkuliahan kita akan mempelajari serangga yang bertindak sebagai vektor. Nah, Mansonia ini merupakan salah satu vektor dari filariasis. Apa itu filariasis? Filariasis suatu penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria. Orang lebih mengenal itu adalah penyakit kaki gajah. Nah, untuk penjelasan tentang filariasis ini ada sesi tersendiri. Kita fokus pada identifikasi vektornya, identifikasi nyamuknya. Jadi dari 5 vektor ada Anopheles, ada Gulek, ada Aedes dan Amekeres. Ya, hanya Mansonia lah yang menjadi vektor filariasis di Provinsi Jambi. Ya, jadi untuk daerah Jambi untuk saat ini yang terkonfirmasi sebagai vektor filariasis hanya Mansonia. Spesies apa yang sebagai vektor filariasis di Provinsi Jambi? Jadi ada spesies Mansonia uniformis, Mansonia indiana, dan Mansonia annulifer. Jadi spesies nyamuk Mansonia ini yang bisa menularkan cacing Burgia malayi dan Wuchereria frankofti, sehingga penderitanya dapat menderita penyakit filariasis. Untuk itu, mari kita pelajari mulai dari telur. Untuk telur Mansonia, itu bentuknya agak lonjong, dengan salah satu bagian itu meruncing, yang fungsinya untuk mengkaitkan telur tersebut atau menancapkan telur tersebut, atau meletakkan telur tersebut pada tanaman air. Jadi telur dari Mansonia ini akan diletakkan pada tanaman air secara bergerombol, hampir sama dengan Gulek, hanya bedanya Mansonia ini pada tanaman air, tapi sama-sama bergerombol. Begitu juga dengan larvanya. Jadi larvanya juga mempunyai kait pada siponnya, atau mempunyai kuku pada siponnya di bagian ujung, yang tujuannya juga untuk mengkaitkan atau menempelkan dirinya ke tanaman air. Jadi larvanya tidak ketika istirahat atau mengambil oksigen itu tidak menggantung di permukaan air seperti nyamuk dari larva Aedes dan larva Gulek. Jadi dia cukup menancapkan di tanaman air. Sehingga menurut Horsfall, yang dikutip oleh Busri Hasan, menyatakan bahwa larva dari Mansonia ini mampu hidup di dasar, asal berada di sekitar sistem perakaran tumbuhan air. Karena apa? Itu tadi, karena dia tidak perlu mengambil oksigen muncul ke permukaan, hanya melalui sistem perakaran ini mampu mengambil oksigen. Nah,
Ini contoh dari gambar yang berhasil saya ambil di bawah mikroskop. Ini bagian kepala, bagian toraks, dan ini adalah abdomen. Nah, pada ujung abdomen terdapat sifon, dan di ujung sifonnya terdapat kait atau seperti berbentuk kuku, ya, berwarna gelap. Inilah nantinya yang mengkaitkan atau menancapkan di tanaman air atau di perakarannya. Nah, untuk yang dewasa akan lebih mudah kita mengamatinya pada sayap. Ya, pada sayap itu akan terdapat sisik sayap. Ya, jadi di dalam sayap akan terdapat sisik sayap. Kalau yang kemarin Anopheles, kalau Anda masih ingat, ya, itu ada sisik sayap dan ada jumbai. Nah, itu yang menjadi ciri masing-masing spesies. Tapi kalau Anopheles kita lihatnya itu di sisik sayapnya ada yang berwarna gelap, yang berwarna cerah. Yang kita lihat adalah apakah sisi sayapnya itu simetris atau asimetris. Kalau dia asimetris, maka itulah ciri dari sisik dari Mansonia. Ya. Jadi sisik sayap Mansonia itu tidak simetris. Jadi seperti ini, ya, karena dia ada bisa lonjong ke sini, miring ke sini. Jadi kalau ini dibelah dua, maka dia tidak simetris. Itu sisik sayap dari nyamuk Mansonia. Kemudian tempat perindukan. Secara umum tempat perindukannya tuh ya di rawa-rawa. Ya. Cuman dapat juga ditemukan pada air yang terbuka, apa itu kolam ataupun apa yang kedalamannya 15 sampai dengan 1 meter. Ya. Jadi kalau ada kolam kedalamannya 15 sampai 100 sampai dengan 100 cm dengan syarat ya pasti terdapat tanaman air. Kalau tidak terdapat tanaman air tidak akan mungkin ada larva ataupun telur dari nyamuk Mansonia. Ya, karena tanaman air ini salah satu syarat untuk nyamuk Mansonia meletakkan telur dan larvanya menancapkan di sana untuk kehidupan mengambil oksigen. Nah, menurut Watton dalam Busri Hasan juga, rawa-rawa yang disukai oleh Mansonia ini ada digolongkan dalam 3 tipe. Ya. Apa-apa saja tipenya bisa kita lihat di sini bahwa daerah rawa, ya, daerah rawa terbuka, artinya rawa itu terbuka, tidak ada tanaman-tanaman besar. Daerah rawa terbuka yang memiliki ya, tumbuhan air. Jadi tumbuhan air di sana sangat dominan. Jadi rawa-rawa itu sangat dominan tumbuhan airnya ya, dengan tipe globose atau dengan Apricicaulae. Nah, ini biasanya dari spesies Uniformis dan Crassipes. Sedangkan untuk daerah rawa-rawa yang posisi letaknya jauh dari permukiman yang di daerah pinggiran ya, atau batas hutan di sini udah pasti bukan hutan primer kalau untuk kita di Jambi ya. Jadi daerah rawa-rawa yang di pinggiran yang berbatasan dengan hutan sekunder itu yang sudah pasti juga ada tanaman air itu disenangi oleh Mansonia annulata. Nah, jadi kondisi seperti ini ya. Kalau yang ketiga ini adalah daerah hutan yang berawa, jadi hutan itu berawa dengan pasti dengan tumbuhan air. Jadi dengan 3 kondisi ini masih bisa kita jumpai di daerah kita di Provinsi Jambi khususnya ya, sehingga di Jambi bisa kita temui Mansonia uniformis, Mansonia annulata,
Dan kondisi tipi-tipi daerah perindukannya masih bisa kita jumpai. Oke, ini contoh gambar dari tempat-tempat perindukan. Ya, ada air tergenang di sini, ada rawa-rawa, kemudian juga aliran air ya, yang dangkal. Ini senior-senior kalian yang melakukan survei pencarian ya, di tempat-tempat perindukan. Bisa ketemu kulek, bisa ketemu Anopheles, bisa ketemu juga Mansonia. Yang nantinya juga kalian akan melakukan hal seperti ini kalau dalam kondisi normal, tidak COVID-19 ya. Tujuannya ini adalah tugas mandiri nantinya. Nanti kalian semakin banyak mengumpulkan tugas mandiri yang bisa diidentifikasi secara benar tentunya, maka ya semakin baik ya nilai yang diperoleh. Itu yang bisa saya jelaskan ya, untuk nyamuk Mansonia. Mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan bisa dipahami ya. Nanti silakan Ananda menggali lagi. Ini hanya pengantar dari saya. Seperti apa-apa saja tanaman air yang disukai oleh Mansonia. Ini hanya contoh eceng gondok. Ya. Eceng gondok ini merupakan tanaman air yang indikator ya, adanya bisa terdapatnya larva dan telur Mansonia. Mungkin itu Ananda pada kesempatan ini yang bisa saya berikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.